Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Doralina Syaukina Hadi, saya, lalu teman-teman saya yaitu Vina Nurul Maksumah, Merinda dan juga Sofia Nur S. Nah, kami di sini akan menjelaskan materi kami yang berjudul analisis regresi. Untuk yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian analisis regresi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan analisis regresi itu? Ya, analisis regresi adalah teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidak pengaruhnya antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik atau regresi. Nah, di sini juga ada dua variabel, yaitu yang pertama adalah variabel penyebab. Jadi variabel penyebab ini disimbolkan dengan variabel X. Jadi selain itu juga memiliki istilah banyak sekali yaitu variabel penjelas, variabel explanatory, atau variabel independen, variabel bebas, atau disebut juga dengan variabel kriterium. Jadi apabila kita menyebut variabel explanatory, variabel penjelas, variabel bebas, variabel independen, atau mungkin variabel kriterium. Nah, itu yang dimaksud dengan variabel penyebab atau variabel X. Nah, untuk selanjutnya adalah variabel terkena akibat. Jadi, variabel terkena akibat itu disimbolkan dengan variabel Y, karena juga dikenal dengan variabel dipengaruhi, dependen, terikat, atau prediktor. Jadi, semisal teman kita mengatakan variabel dependent, variabel terikat. Nah, itu yang dimaksud dengan variabel Y atau variabel terkena akibat. Analisis regresi juga terbagi jadi beberapa jenis regresi, yaitu ada dua, linear dan non-linear. Jadi regresi linear itu dibagi menjadi dua, regresi linear sederhana dan regresi linear berganda atau multiple. Lalu, di sini juga ada regresi non-linear dibagi menjadi satu saja, yaitu regresi eksponensial. Nah, untuk lebih lengkapnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di regresi linear yang akan kita bahas yang pertama adalah regresi linear sederhana. Jadi regresi linear sederhana itu menggunakan satu variabel independen untuk menjelaskan atau memprediksi hasil dari variabel dependen. Jadi, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, kalau variabel independen itu adalah variabel X, sedangkan variabel dependen adalah variabel Y atau yang terkena akibat. Jadi, regresi linear sederhana itu adalah regresi yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel independen atau variabel X dengan atau terhadap variabel dependen atau variabel Y. Seperti itu. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Merinda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh satu variabel X terhadap variabel Y dengan syarat yang pertama adalah terdapat hubungan linier antara kedua variabel. Yang kedua, memiliki satu variabel X dan satu variabel Y. 3. Data distribusi normal. Rumus yang digunakan adalah Y sama dengan A plus BX dengan keterangan di bawahnya. Dengan koefisien A dan B sebagai berikut. Contoh kasus uji analisis regresi linear sederhana adalah pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai yang menghasilkan data di bawah ini. Stres kerja variabel X dan kinerja pegawai variabel Y.
Selanjutnya adalah regresi linear multiplus. Regresi linear multiplus atau berganda berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen, variabel bebas atau X, terhadap variabel independen atau variabel terikat Y. Contoh kasus uji analisis regresi ganda atau multiples, judulnya yaitu pengaruh variabel motivasi atau X1 dan variabel minat X2 terhadap variabel prestasi atau Y. Di sini kita memakai analisis regresinya dengan contoh kasus yang sudah kami sebutkan sebelumnya, dan di tabel ini bisa dilihat. Kemudian ada regresi non-linear. Regresi eksponensial adalah regresi non-linear yang variabel terikatnya berdistribusi eksponensial, lalu dalam scatter plot terbentuk garis seperti eksponensial dan merupakan pengembangan dari regresi linear dengan memanfaatkan fungsi logaritmik. Menurut Nawari, regresi nonlinear ialah bentuk hubungan atau fungsi di mana variabel bebas X dan atau variabel terikat Y dapat berfungsi sebagai faktor atau variabel dengan pangkat tertentu. Model regresi eksponensial. Model ini banyak digunakan untuk memodelkan pertumbuhan populasi makhluk hidup. Mengenai teori tentang pertumbuhan penduduk yang dikembangkan oleh Malthus, dalam teori tersebut dijelaskan bagaimana model eksponensial itu tersendiri. Secara umum, model eksponensial dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan 1,2 sama dengan I sama dengan 1,2, N dalam kurung 21, di mana variabel terikat untuk observasi ke-1, X-nya variabel bebas, terus betanya ini parameter model regresi, E-nya itu 2,71828. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.